Saya berbicara tentang konsep kita orang beriman. Kita tahu segala kemungkaran terjadi karena hilang orientasi hidup yang didorong oleh iman. Artinya ini ada kegagalan dakwah kepada seluruh elemen orang-orang yang beragama, sehingga hilang orientasi hidup. Orientasi hidup yang sebenarnya dunia untuk menuju akhirat, dan dunia ini bukan untuk dunia. Kalau orientasi ini hilang, ujungnya orientasi hidup materialis, sehingga disitulah ketamakan terjadi. Ketamakan ini adalah predator, penyakit yang paling berbahaya untuk menegakkan makruh dan kebenaran. Ketamakan. Kenapa narkoba? Saya butuh uang. Kenapa kamu bergerak di narkoba, pengedar narkoba? Saya ingin jadi kaya raya. Kenapa dilepaskan? Karena yang melepaskan juga butuh uang. Nah, maka ini benar apa kata Sayyidina Ali, at-tama'u manihun an kulli haqqin. Hama itu penghalang tegak hak dan kebenaran. Kenapa tidak berfungsi agama di dalam membentuk orientasi hidup? Nah, cuma naga tunggu adurin diri adalah yang klik-klik handro. Yang kedua, jangan katakan tidak bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Benar, ada kemungkaran yang harus dari orang yang kuat, tidak mungkin di tingkat yang sama. Tapi ada juga fungsi yang tingkat bawah. Karena dia ada dua benar bahwa di dalam penanganan narkoba kan cuma tindakan. Ada pembinaan, ada pencegahan, ada tindakan. Kita tidak mampu di tindakan, kan mampu di pembinaan. Bagaimana membina ini? Supaya jangan jadi sasaran narkoba selanjutnya. Yang kah mampu leh mati betul. Ini yang golok kena dia ambil peran di situ. Di pembinaan, di pencegahan. Ini kita tidak bina. Bina pertama bentuk orientasi hidup yang didorong oleh iman itu bagaimana? Dari diri. Bayangkan teorinya dibaca ranking kau, ranking karakter mereka. Ini menjadi masalah. Yang kedua, kita mengharapkan orang yang kuat. Orang yang kuat adalah leader, kan? Leader. Kalau gubernur ada di sampingnya Kapolda, ada di sampingnya yang lain-lain, beberapa beda. Kalau bupati ada di sampingnya, di sana. Kita harus tahu. Jangan cuma menyalahkan mereka, karena mereka hadir di sana, juga kita agennya. Hai, beliau mendoakan, belinya kerjanya sudah berjalan dulunya. Maka kalau mau orang-orang kuat itu mengambil tindakan, maka lahirlah orang-orang baik menjadi kuat. Maka saya menulis sebuah buku. Persoalan negeri ini baru sukses apabila kita mampu melakukan sebuah arus pergerakan memperbaiki orang kuat dan memperkuat orang baik. Itulah fungsi agama. Selama orang kuat tidak mampu kita perbaiki, dan selama orang baik tidak mampu kita perkuat, maka kebatilan dan kemungkaran akan muncul. Hebat-hebat ya, tapi tidak baik. Baik-baik, tapi lemah. Kamu tunggu, tapi kamu mengaku hati. Maka inilah hal yang perlu. Kita tidak lakukan itu, maka kita berfungsi jadi modal melahirkan orang-orang kuat yang baik. Sampai di sana turun lagi. Ini berkaitan lagi ke politik, kan? Politik dan politik.
menurun. Ini ada korelasinya semuanya. Maka inilah yang saya bilang tadi, kita butuh edukasi, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Maka hal inilah, jangan salahkan yang di atas, jangan cuma salahkan yang di bawah, tetapi mari ambil peran sesuai dengan posisi masing-masing. Lakukan semua yang bisa tanpa menunggu semuanya bisa.